Halo Sobat Nostalgia semuanya. Terima kasih sudah kembali berkunjung di channel kami, channel yang akan mengulas alur dari cerita film-film nostalgia Indonesia. Kali ini kami akan mengulas sebuah film yang berjudul Kampus Biru, sebuah film produksi PT Safari Sinar Sakti Film, yang dirilis tahun 1976 dan disutradarai oleh Ami Priyono. Diangkat dari novel trilogi Kampus karangan Ashadi Siregar dengan judul Cintaku di Kampus Biru yang terbit pertama kali tahun 1974. Menceritakan tentang lika-liku cinta seorang mahasiswa playboy, yang aktif dan juga cerdas dalam hal akademis, pribadinya yang terlewat santai dalam menjalani hidup, menyebabkannya tersisih dari organisasi kampus, juga ketidakpastiannya dalam berkomitmen membuatnya kehilangan cinta para gadis incarannya. Baiklah, tak usah berlama-lama lagi, mari kita simak alur selengkapnya dari film Kampus Biru ini. Namun sebelumnya tak lupa kami ingatkan Anda untuk like, share and subscribe channel ini agar makin banyak film-film nostalgia yang kami ulas. Dan tak bosan-bosannya pula kami ingatkan kalau video ini mengandung spoiler, maka apabila Anda tidak keberatan dengan konten bermuatan spoiler, silahkan atur posisi rebahan Anda senyaman mungkin, dan kita simak alur selengkapnya dari film Kampus Biru. Film diawali di sebuah kampus, tampak seorang mahasiswi bernama Marini tengah mencari seseorang bernama Anton, seorang aktivis kampus yang ganteng, cerdas, dan juga playboy. Sementara itu, Anton yang tengah dikalutkan oleh beberapa persoalan, mencoba untuk menyelesaikan masalahnya satu persatu, mulai dari menemui Bu Yusnita, dosen yang tidak juga memberi nilai lulus pada ujian mata kuliahnya, meski Anton sudah mengulang sebanyak 6 kali. Namun tanggapan dingin tak memuaskan dari Bu Yusnita, yang memang terkenal dengan julukan dosen killer, membuat Anton dongkol. Pada Kusno, sahabatnya di kampus, Anton menceritakan bahwa orang tuanya hanya mampu membiayai kuliahnya selama 6 bulan lagi. Selanjutnya Anton harus berusaha sendiri. Karenanya Anton berkeras ingin mendapat kelulusan pada mata kuliah Bu Yusnita, agar dia cepat bisa menyelesaikan kuliahnya. Waktu studiku terbatas 6 bulan. Selesai atau tidak, aku harus mencari nafkah sendiri. Kau harus mendesak Bu Yusnita. Tetapi dia tak mau ketemu. Usahakan menemui dekan. Memang dia saja yang berkuasa di sini. Sementara Marini, gadis yang tak pernah lelah mengejarnya, menjadi masalah Anton berikutnya. Anton yang playboy, senang berpetualang menaklukkan gadis-gadis, merasa terkekang oleh Marini yang kian hari kian posesif, dan terus memaksa Anton untuk menikahinya. Maka dengan berbagai alasan, Anton selalu berusaha menghindar setiap Marini mendekatinya. Sementara Marini gelisah menunggu Anton di halaman kampus, Anton malah sengaja berlama-lama di perpustakaan, mencoba cari solusi atas semua masalah-masalahnya. Marini yang kesal dengan sikap Anton yang mulai mendingin, menceritakan kekesalannya pada Kusno, yang ternyata diam-diam menyukai Marini. Di perpustakaan, Anton berjumpa dengan dua gadis bernama Erika dan Retno yang awalnya tampak judes dan galak, namun lama-lama melunak dan mau juga diajak berkenalan. Oh iya, sebelum lupa, siapa namanya? Siapa? Saya? Bukan. Yang mana? Temanmu. Dah. Hari berikutnya, Kusno dan teman-teman kampus lainnya mengeluhkan hal yang sama pada Anton, tentang ketidaklulusan mereka pada mata kuliah Bu Yusnita. Mereka beranggapan kalau penilaian Bu Yusnita tidak objektif. Kemudian Kusno dan semua mahasiswa yang tidak lulus, meminta Anton yang memang ketua senat mahasiswa, untuk mewakili mereka menghadap Bu Yusnita. Di antar teman-temannya, Anton kemudian menghadap Bu Yusnita, namun Bu Yusnita tetap tidak mau memberikan kebijaksanaan, dan menolak meluluskan mereka yang menurutnya tidak mencapai nilai minimal. Saat Anton meminta ujian lisan yang menghadirkan saksi, Bu Yusnita merasa tersinggung pada Anton yang menurutnya tidak mempercayai objektivitas penilaiannya. Bu Yusnita yang marah lalu mengusir Anton, kemudian melaporkan kejadian tersebut pada Pak Sutioso, dekan di kampus tersebut. Saudara menghina otoritas saya? Jangankan seorang dosen, siapapun akan saya gugat bila memang tidak benar. Get out! Saya ingin kepastian, kapan Ibu mengadakan ujian di hadapan saksi-saksi? Tidak ada ujian. Keluar! Tengah hati dan pikiran Anton dipusingkan oleh masalah nilai dan Bu Yusnita,
tiba-tiba dibuat kesal juga oleh kedatangan Marini yang memaksanya membicarakan hubungan mereka. Tak ingin pikirannya ditambah kacau, Anton pun tak mengacuhkan Marini dan meninggalkannya. Sementara Marini yang tak bisa berbuat apa-apa atas sikap dingin Anton, hanya bisa menahan kekesalannya. Malam harinya, Anton diminta menemui Pak Sutioso di rumah pribadinya. Pak Sutioso membicarakan tentang pengaduan Bu Yusnita atas tindakan Anton di kampus. Menurut Pak Sutioso, Bu Yusnita mengancam akan mengundurkan diri dari kampus jika Anton tidak dikeluarkan. Namun mengingat Anton cukup punya jasa pada kemajuan kegiatan kampus, Pak Sutioso coba menengahi dengan memberitahu Anton untuk tidak dulu membuat hal-hal yang memancing kembali emosi Bu Yusnita. Sementara untuk menghilangkan kejenuhannya pada Marini, serta sambil menunggu hasil keputusan ujian dari Bu Yusnita, Anton mulai berpetualang mencari gadis yang bisa dijadikan pengisi kebosanannya. Lalu Anton teringat Erika, gadis yang tempo hari dijumpainya di perpustakaan. Lewat Handoko, teman kampusnya yang kebetulan satu daerah dengan Erika, Anton mendapat informasi tentang Erika, bahkan tentang tunangan Erika yang sekarang tengah menempuh studi di Jerman. Bukan main. Pintar berpose dia ya. Bisa nandingin Sumi Hakim. Apa yang Sumi Hakim? Sudah ada pacar? Bukan pacar lagi. Tunangannya ada di Jerman. Wah. Memang wah. Namun meski mengetahui kalau Erika sudah memiliki tunangan, niat Anton untuk coba menggoda Erika tidak serta-merta surut. Anton malah kemudian mendatangi rumah Erika dan coba merayunya. Dengan bersandiwara menjadi teman seorang wartawan yang tertarik dan bermaksud untuk menjadikan Erika narasumber artikel gaya hidup pada majalahnya. Mendengarnya, Erika pun mulai tersanjung dan terpikat oleh sosok Anton yang ternyata menyenangkan. Sementara itu, pada malam hari, Bu Yusnita dikejutkan oleh surat kaleng berisikan makian yang dilemparkan di jendela kacanya. Bu Yusnita langsung menduga Antonlah pelakunya. Semakin hari, hubungan Anton dengan Erika semakin dekat. Saat Erika mengenalkan Anton pada Widya, gadis cantik mantan pacar dari kakak Erika, naluri playboy Anton pun bangkit. Namun seketika menguap kembali, manakala disadarinya Erika dengan pesona yang masih hangat dalam pikiran Anton, tengah berada di sampingnya. Di suatu siang, Kusno mendatangi tempat kos Anton dan mengabarkan kalau kampus tengah gempar dengan aksi demonstrasi coret-coret yang ditujukan untuk Bu Yusnita. Mengingat mahasiswa yang bermasalah langsung dengan Bu Yusnita adalah Anton, maka Bu Yusnita langsung menuduh Antonlah yang mendalangi aksi tersebut. Kau dituduh mendalanginya. Siapa yang nuduh? Siapa lagi? Yusnita. Gila, ini benar-benar gawat. Aksi tersebut kemudian dibawa ke rapat fakultas. Anton yang menjadi terdakwa mencoba memberikan pembelaan atas dirinya, ditambah kesaksian dan pembelaan Pak Gunawan yang tidak percaya kalau Anton bisa berlaku sepengecut itu, mengingat prestasinya sebagai aktivis kampus dan ketua senat mahasiswa yang banyak berjasa dalam memajukan kegiatan mahasiswa di kampus tersebut. Namun Bu Yusnita tetap bersikukuh kalau Antonlah yang telah memprovokasi mahasiswa lainnya untuk melakukan demonstrasi menentang dirinya. Pak Gunawan kemudian mencoba memberi pengertian pada Bu Yusnita, untuk mempertimbangkan keputusannya tentang memilih antara Anton atau dirinya yang keluar dari kampus. Mengingat Anton sudah terlanjur terpilih untuk memimpin proyek riset mahasiswa di Dieng, maka keputusan Dewan Dosen menyatakan untuk menunda terlebih dahulu persoalan antara Anton dengan Bu Yusnita, sampai kegiatan riset mahasiswa selesai dilaksanakan. Dewan Dosen memutuskan, nama baik fakultas kita utamakan. Persoalan saudara kita tunda sampai riset selesai. Dengan catatan, pengusutan akan dilanjutkan terus sampai persoalan menjadi jelas, sejelas-jelasnya. Hari selanjutnya riset mahasiswa kedataran tinggi Dieng pun dilaksanakan. Dalam rombongan turut pula Bu Yusnita yang akan mendampingi para mahasiswa meneliti akibat-akibat industri yang didirikan di daerah Dieng terhadap pola berpikir masyarakat setempat. Anton yang tak ingin kembali mendapat masalah saat kegiatan tersebut, meminta Kusno untuk menjaga dan mendampingi Marini selama kegiatan itu berlangsung. Di rumah Erika, Ibu Erika yang khawatir atas kedekatan anaknya dengan Anton coba mengingatkan anaknya itu agar jangan sampai hubungan tersebut terlampau dekat.
hingga merubah hubungan mereka menjadi lebih dari sekedar teman biasa. Ibu Erika mengatakan ketidaksukaannya terhadap sikap Anton yang dinilainya urakan dan cenderung tidak sopan. Erika menjelaskan pada ibunya kalau dia merasa senang bergaul dengan Anton yang selalu nyambung jika diajak diskusi dalam segala hal, termasuk kegemarannya pada musik, film, novel, serta puisi yang tidak dijumpai pada temannya yang lain termasuk pada Usman, tunangannya. Namun ibunya dengan tegas kembali mengingatkan Erika, kalau jangan sampai kedekatan Erika dengan Anton akan merusak hubungan Erika dengan tunangannya, yang sebentar lagi akan tiba dari Jerman dengan membawa gelar doktor. Erika yang merasa sudah dewasa dan berhak memilih dengan siapa dia harus bergaul, menjadi marah dan kecewa atas larangan ibunya. Di ruang dekan, Handoko tengah memberikan informasi terkait dalang sebenarnya pada aksi demonstrasi mahasiswa di kampus tempo hari, saat Pak Sutioso meminta kesediaannya untuk memberikan kesaksian pada sidang fakultas nanti. Handoko yang terobsesi menjadi ketua senat mahasiswa memberikan kesediaannya, dengan imbalan dirinya mendapat jaminan memenangkan pencalonan ketua senat. Namun Pak Sutioso mengatakan kalau ketua senat yang terpilih nanti, tergantung pada pemilihan mahasiswa, pihak kampus hanya bisa merestui. Sementara di lokasi riset, Anton berusaha mendekati Bu Yusnita dengan harapan dapat memperbaiki hubungan dengan dosennya tersebut, dan lama-kelamaan kekerasan sifat Bu Yusnita pun mencair. Selama kegiatan riset, mereka berdua pun menjadi akrab dan bersahabat. Mereka tak sungkan saling menyatakan rasa kagum mereka pada pribadi masing-masing. Marini yang merasa diabaikan oleh Anton, menjadi akrab dan dekat dengan Kusno yang selama riset mendampinginya. Hubungan mereka kemudian diketahui oleh Anton, membuat Kusno menjadi canggung dan tak enak hati pada Anton. Meski tak ingin terus-terusan dikejar oleh Marini, tapi Anton tak ingin sepenuhnya melepas Marini. Dengan niat untuk jaga-jaga jika Erika kembali pada tunangannya, Anton bisa kembali meneruskan hubungannya dengan Marini. Maka saat Kusno dan Marini menjelaskan kalau mereka saling suka, Anton hanya memberi jawaban mereka tertawa yang terkesan mengejek, membuat Kusno dan Marini menjadi merasa bersalah pada Anton atas pengkhianatan yang mereka lakukan. Saat riset telah selesai dilaksanakan, Anton menemui Erika, namun ibunya menerima Anton dengan sikap yang tidak ramah. Ibu Erika kemudian menjelaskan tentang pertunangan Erika dengan Usman, dan meminta Anton untuk tak lagi mengganggu hubungan mereka dengan menjauhi Erika. Mendengar penuturan Ibu Erika yang membandingkan masa depan cerah yang akan didapat Erika jika meneruskan hubungannya dengan Usman, ketimbang tetap bersama Anton dengan masa depan yang masih tidak jelas, membuat Anton merasa tersinggung, hingga berniat menjauhi Erika hingga mengacuhkan Erika saat mereka berpapasan di acara karnaval. Hal tersebut membuat Erika heran dan bertanya-tanya tentang perubahan Anton yang tiba-tiba padanya. Bantulah saya, agar Erika tidak kehilangan masa depannya yang sudah begitu terjamin. Kusno yang masih sakit hati atas sikap Anton yang dirasa telah menghina kebersamaan dirinya dengan Marini, mencoba membalas dengan cara menggulingkan posisi Anton sebagai ketua senat mahasiswa. Kusno beralasan kalau Anton yang terlalu santai dan asik dengan kegiatannya berburu gadis-gadis kampus, telah menelantarkan tugas utamanya sebagai ketua senat. Kusno lalu mendorong Handoko untuk maju mencalonkan diri sebagai ketua senat selanjutnya, dengan dukungan dari Kusno sebagai tim sukses. Pada sebuah pameran lukisan, Anton bertemu dengan Widyasari, mantan pacar dari kakak Erika. Anton yang tengah mencari seseorang untuk mengisi kekosongannya pasca putus dengan Marini, serta usahanya untuk menjauhi Erika, coba mendekati Widya. Saat bertemu dengan Anton, Erika coba meminta maaf atas perlakuan ibunya yang telah membuat Anton sakit hati, serta Erika bermaksud mengajak Anton pergi ke suatu tempat untuk menjelaskan kesalahpahaman tersebut. Namun Anton yang terlanjur sakit hati, tetap tak menghiraukan Erika dan berjalan pergi meninggalkan Erika yang kecewa dengan sikap Anton yang menjadi dingin padanya. Anton kemudian mengunjungi rumah Widyasari, dan coba merayunya. Bertepatan dengan itu Erika datang dan melihat Anton yang tengah memeluk Widya. Terkejut sekaligus kecewa, Erika langsung pergi meninggalkan mereka. Setelah Erika pergi, Widya memberitahu Anton kalau Erika sering menceritakan tentang Anton pada dirinya, dan Widya menyuruh Anton mengejar Erika yang menurutnya sangat mencintai Anton.
Namun Anton yang masih kecewa, serta tak ingin merusak pertunangan Erika, hanya terpaku di tempatnya. Setibanya di rumah, Erika menyalahkan ibunya yang sudah merusuhi kedekatannya dengan Anton. Sementara Usman yang ibunya banggakan ternyata sudah menikah dengan perempuan Jerman. Mendapati kenyataan tersebut, ibunya pun turut menyesali perbuatannya. Kalau dulu ibu tahu begini jadinya, pasti ibu tidak ikut campur. Sementara perhatian Anton tengah terfokus pada Bu Yusnita, Kusno dan Handoko sedang gencar berkampanye untuk memenangkan pemilihan ketua senat mahasiswa selanjutnya. Hubungannya dengan gadis-gadis yang kandas di tengah jalan, menyebabkan Anton tampak lebih dekat dengan Bu Yusnita, sehingga timbul perasaan yang lebih dari sekedar mahasiswa kepada dosennya. Namun Yusnita sadar meskipun menurutnya Anton memiliki segala kriteria lelaki idamannya saat masih kuliah dulu, dirinya harus realistis dengan perbedaan usia mereka yang jauh. Kemudian timbul niat Yusnita untuk mengakhiri hubungannya dengan Anton. Ibu Erika mendatangi rumah kos Anton. Dia kemudian menyampaikan rasa penyesalan atas perlakuannya pada Anton yang selain menyinggung perasaan Anton, tapi juga telah membuat anaknya sakit hati. Ibu Erika pun mengundang Anton ke rumahnya untuk menemui Erika, dan menceritakan tentang pertunangan anaknya yang telah berakhir, disebabkan Usman yang telah menikahi perempuan Jerman. Namun Anton yang masih menyimpan rasa sakit hati atas sikap Ibu Erika tempo hari padanya, tidak mengindahkan permintaan Ibu Erika tersebut. Yusnita yang sudah memutuskan untuk mengakhiri hubungannya dengan Anton, kemudian melanjutkan hubungannya dengan Pak Gunawan yang memang sedari dulu sudah menyimpan rasa padanya. Hasil pemilihan ketua senat memutuskan kalau Handoko lah yang terpilih sebagai ketua senat mahasiswa selanjutnya menggantikan Anton. Kusno yang diberi kesempatan untuk berorasi, menyindir Anton yang menurutnya terlalu santai, dan asik dengan dunianya, sehingga melalaikan urusan kampus yang dipercayakan padanya. Kemudian jawaban Anton saat diberi kesempatan juga untuk berbicara, cukup membuat teman-temannya tertohok. Teman-teman, Anton adalah pencinta hidup. Hidup adalah masa muda. Dan masa muda adalah kebahagiaan. Di akhir kisah diperlihatkan Anton yang merasa sepi dan terabaikan, setelah sempat menjadi mahasiswa yang populer karena keaktifannya dalam berorganisasi sehingga dipercaya oleh teman-temannya menjabat sebagai ketua senat. Namun karena terlalu terbuai menikmati hidup, jabatan itu sudah berpindah pada orang lain yang juga merupakan sahabat-sahabatnya sendiri. Lalu setelah banyak dikelilingi gadis-gadis, kini Anton harus merasakan juga akibat dari keisengannya tersebut. Satu persatu gadis-gadis tersebut berlalu saat tak juga mendapat kejelasan hubungan dari Anton, termasuk Yusnita yang kemudian memberitahukan kalau akan segera menikah dengan Pak Gunawan. Anton, aku akan menikah. Namun di tengah kekosongan yang Anton rasakan, tiba-tiba Erika gadis yang masih mencintai Anton datang berlari menghampirinya. Anton dan Erika pun akhirnya kembali bersatu, dan cerita pun berakhir. Demikian alur cerita dari film Cintaku di Kampus Biru. Mohon maaf jika ada salah dalam penyampaian. Salam dan kritik tetap kami nantikan untuk perkembangan channel ini. Sampai jumpa dan salam nostalgia.